Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang komunikasi pengambilan keputusan dan komunikasi tradisional. Adapun dalam hal ini, kami akan membahas tentang komunikasi pengambilan keputusan, tujuan komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan, prinsip komunikasi efektif organisasi, komunikasi tradisional, bentuk-bentuk komunikasi tradisional, dan media komunikasi tradisional. Yang pertama yaitu komunikasi pengambilan keputusan. Pada umumnya, komunikasi itu terjadi antar orang, misalnya antar pemimpin dan staf, atau antar rekan kerja. Komunikasi juga terkadang bersifat keorganisasian dan menyangkut 3 atau 4 jenjang dalam hierarki. Misalnya, manajemen puncak menyampaikan kebijakan organisasi kepada semua jenjang organisasi melewati pimpinan, supervisor, dan foreman atau mandor. Komunikasi organisasi dapat diartikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu komunikasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam satu lingkungan. Komunikasi tidak sekedar melayani organisasi, dia adalah organisasi itu sendiri. Jadi, komunikasi organisasi akan berpusat pada simbol-simbol yang memungkinkan kehidupan organisasi. Nilai ini memberi pemahaman bahwa ada hubungan komunikasi dan pengambilan keputusan sangat signifikan. Artinya, semakin baik komunikasi dan semakin baik pengambilan keputusannya, maka akan semakin baik juga kinerjanya. Tujuan komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan yaitu sebagai tindakan koordinasi. Komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk mengkoordinasikan sebagian atau sepenuhnya tugas dan fungsi yang telah dibagi-bagi sesuai dengan jobnya masing-masing. Yang kedua, membagi informasi. Hal ini bertujuan untuk memperbanyak informasi sehingga tidak adanya terjadi ketertinggalan informasi. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi yang ditukar adalah informasi yang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu komunikasi yang bertujuan untuk menampilkan perasaan dan emosi. Dalam melakukan komunikasi, organisasi pun harus mengikuti prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dalam organisasi. Berikut ini ada 4 prinsip komunikasi yang efektif dalam organisasi, yaitu 1. Prinsip komunikasi terbuka. Prinsip ini menyatakan bahwa pegawai akan mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan apa yang harus dilakukan akan mencapai hasil yang lebih baik. Dalam komunikasi terbuka ini menimbulkan motivasi dalam pengembangan organisasi. Yang kedua, prinsip kejelasan pesan harus jelas. Prinsip tersebut berarti pesan harus dirumuskan dalam bentuk mudah yang dapat dimengerti oleh penerimanya. Dalam menjalankan prinsip, terkadang sebaiknya menggunakan komunikasi secara lisan, dan juga terkadang menggunakan gabungan dari kedua-duanya. Namun demikian, pesan harus tetap jelas. Yang ketiga, prinsip pesan yang ringkas. Prinsip tersebut pesannya harus ringkas, singkat, dan tepat mengenai sasaran. Pesan yang singkat ini mudah untuk dimengerti daripada panjang lebar. Orang juga cenderung mendengar atau melihat pesan yang ringkas, singkat, padat, dan jelas. Segan untuk melihat atau mendengar pesan yang harus panjang lebar. Yang keempat, prinsip memanfaatkan organisasi informal dalam menyampaikan informasi. Prinsip ini, pimpinan bisa menggunakan organisasi informal untuk melengkapi saluran komunikasi formal. Tentu saja, sedapatnya mungkin harus menempuh saluran organisasi formal, tetapi jika kelihatannya lebih efisien untuk menggunakan organisasi informal, pimpinan harus menggunakan juga sebagai pelengkapnya. Komunikasi tradisional. Pada zaman dahulu, komunikasi ini dilakukan oleh pada masyarakat primitif dengan cara sederhana, bagian dari upacara, tradisi, peraturan, keagamaan, hal-hal tabu, dan sebagainya.
Komunikasi tradisional adalah proses penyampaian dari pihak satu ke pihak lainnya dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern. Komunikasi tradisional sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangkan tekanan yang datang dari luar. Komunikasi tradisional mempunyai dimensi sosial, mendorong manusia untuk bekerja, menjaga keharmonisan hidup, memberikan rasa keterikatan, bersama-sama menantang kekuatan alam, dan dipakai dalam mengambil keputusan bersama. Dengan demikian, komunikasi tradisional merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan manusianya. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi tradisional. Yang pertama, lambang isyarat. Di mana pada awalnya orang menggunakan anggota tubuh untuk berkomunikasi atau juga disebut dengan bahasa tubuh atau bahasa nonverbal yang dilakukan dengan menggunakan gerakan tangan, gerakan muka, dan lain-lain. Yang kedua, simbol. Simbol pada komunikasi tradisional ini dapat dilihat pada pemukulan gong di kota Romawi dan pembakaran api yang mengepulkan asap di kota Cina yang dilakukan oleh serdadu pada medan perang. Yang ketiga, gerakan-gerakan dalam semapon yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi maupun gerakan-gerakan dalam tarian yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah kisah. Yang keempat, bunyian-bunyian. Bentuk komunikasi tradisional dalam hal ini berupa tanda bahaya yang disampaikan dengan sirena atau kentongan. Selanjutnya, media komunikasi tradisional. Yang pertama, kentongan. Kentongan sebagai media komunikasi tradisional ini sangat berperan penting yang terutama di daerah-daerah. Kentongan masih memiliki banyak kegunaan, misalnya di bidang keamanan sebagai sarana ronda malam, pada bidang informasi sebagai pentuju waktu. Yang kedua, kulkul. Kulkul merupakan alat komunikasi tradisional yang ada di Bali. Kulkul ini bertujuan untuk memanggil masyarakat agar berkumpul. Yang ketiga, cerita rakyat oleh William R. Bascom, yaitu pertama sebagai sistem proyeksi, kedua sebagai sistem pengesahan atau penguatan adat, ketiga sebagai alat pendidikan, keempat sebagai alat pemaksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Yang keempat, seni drama dan tari, di mana seni drama dan tari ini bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan yang ada di drama tersebut atau di tarian tersebut. Yang kelima, upacara rakyat. Upacara rakyat seringkali digunakan untuk memperkuat adanya cerita rakyat. Yang keenam, wayang. Wayang merupakan salah satu media komunikasi yang biasanya digunakan sebagai sarana hiburan dan sarana pendidikan.